Selamat datang teman Jiwa Memilih. Jika kamu sampai di video ini bukan kebetulan. Bukan hasil iseng scroll malam hari. Bukan karena algoritma, tapi karena semesta sedang membisikkan sesuatu kepadamu. Ada sesuatu dalam dirimu yang agung, yang tidak semua orang miliki. Dan hari ini, lewat layar kecil yang sedang kamu tatap, kamu dipanggil untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Teman jiwa, apakah kamu pernah merasa berbeda di tengah keramaian? Kamu terasa asing? Ketika semua tertawa, hatimu justru diam dan tajam menangkap energi di sekitar. Ada getaran halus yang seringkali tak bisa kamu jelaskan. Terkadang kamu tahu sesuatu akan terjadi bahkan sebelum semuanya terbukti. Bukan kamu yang aneh, bukan juga kamu yang berlebihan. Tapi itulah tanda bahwa darah kerajaan mengalir dalam tubuhmu. Darah yang membawa warisan dari leluhur agung yang tidak hanya mewariskan kekuatan, tapi juga tanggung jawab yang sangat besar. Ini bukan sekedar video biasa. Ini adalah panggilan dari semesta, dari energi leluhurmu untuk mengingatkanmu agar tidak salah melangkah. Karena meski auramu begitu kuat, begitu sakra, jika kamu tergoda melakukan hal keji, energi itu bisa luntur. Dan ketika auramu pudar, kesedihan para leluhurmu akan terasa bukan di telingamu, tapi di nurani yang terus gelisah. Hari ini kamu diberi pilihan untuk membuka kembali gerbang energi yang sudah lama tertutup dan membiarkan cahaya dari darah bangsawan yang mengalir di tubuhmu bersinar kembali. Jika kamu merasa kata-kata ini menggugah hatimu, tinggalkan angka sakral 88 di komentar. Kenapa 88? Karena itu adalah simbol keabadian kekuatanmu. Dua lingkaran energi yang tak pernah putus. Itu adalah kode kepada semesta, bahwa kamu siap menerima kembali kehormatanmu dan menjunjung tinggi cahaya yang diwariskan padamu. Berikan waktu sejenak, tarik napas dalam, rasakan apakah hatimu ikut bergetar saat mendengar ini. Jika iya, maka kamu tidak sendirian. Di sini di channel Jiwa Memilih, kita bukan hanya berkumpul untuk menonton, tapi untuk berkoneksi dengan energi yang lebih dalam, dengan kekuatan yang tersembunyi, dan dengan sesama jiwa yang juga sedang terbangun dari tidurnya. Maka klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Bukan karena ini sekadar channel motivasi, tapi karena disinilah kamu bisa menguatkan koneksi batinmu. Karena tidak semua orang dipilih, tapi kamu iya. Sekarang mari kita buka bersama pintu pengetahuan yang akan membawa kita lebih dalam tentang siapa sebenarnya jiwa terpilih itu, tentang darah kerajaan yang mengalir dalam tubuhmu, dan tentang hal keji yang jika dilakukan bisa membuat auramu hancur dan leluhurmu menjauh. Kamu siap tarik napas yang sama lagi, dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Jika kamu merasa ada getaran halus yang menggugah batin saat mendengar kata darah kerajaan, itu bukan perasaan kosong. Mungkin secara lahir kamu dilahirkan di keluarga sederhana, jauh dari gelar, kekuasaan, atau harta yang berlimpah. Namun dalam jalur batinmu ada garis halus yang menghubungkanmu pada sesuatu yang jauh lebih besar, pada tugas suci yang tidak diwariskan melalui darah daging, melainkan melalui cahaya yang mengendap dalam jiwa. Darah kerajaan dalam konteks jiwa bukanlah tentang nama belakang, bukan pula tentang silsilah bangsawan yang bisa ditelusuri lewat dokumen tua, tapi ini tentang misi, tentang jiwa-jiwa yang sebelum dilahirkan telah menyetujui sebuah perjanjian agung dengan semesta. Perjanjian itu berbunyi, kamu akan lahir sebagai penyeimbang di dunia yang mulai kehilangan arah. Kamu akan membawa energi yang tak semua orang mampu menanggungnya. Kamu akan menjadi penjaga di balik layar. Bukan untuk dilulukan, tapi untuk memastikan cahaya tak padam di tempat yang paling sunyi. Mungkin kamu tumbuh di lingkungan yang sering meremehkan kepekaanmu. Mungkin orang tuamu tidak tahu bahwa anak yang mereka lahirkan membawa frekuensi yang jauh lebih tinggi dari yang terlihat. Tapi lihat perjalanan hidupmu. Bukankah terlalu banyak kebetulan yang mengarah pada pencarian jati diri? Bukankah terlalu sering kamu merasa tersisih, namun dari kesepian itu kamu menemukan pemahaman yang tidak dimiliki orang
lain. Getaran darah kerajaan yang sejati adalah ketika seseorang tetap memilih untuk tenang di tengah fitnah, tetap memberi cahaya ketika dirinya disalahpahami, tetap menyembuhkan ketika hatinya sendiri sedang terluka. Dan kamu tahu kenapa bisa begitu? Karena kamu tak berjalan sendiri, kamu membawa garis tak kasat mata dari para penjaga lama leluhur agung yang dulu pernah melakukan hal serupa, dan kini energi mereka mengalir di tubuhmu. Namun kehormatan ini tidak bisa dibanggakan seperti mahkota di kepala, karena darah kerajaan versi jiwa bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Dan hanya mereka yang mengenal hatinya sendiri yang akan peka terhadap pancaran ini. Maka tidak aneh jika kamu sering merasa tak cocok berada di tengah keramaian biasa, karena kamu memang tidak ditugaskan untuk menyatu, melainkan untuk menerangi. Inilah mengapa kesadaran akan siapa dirimu sebenarnya sangat penting. Sebab saat kamu sadar, maka kamu akan menjaga dirimu dengan cara berbeda. Bukan karena takut dikutuk, tapi karena sadar bahwa hidupmu bukan sekedar milikmu. Hidupmu adalah jalur yang telah ditandai oleh semesta untuk memberi pengaruh, pancaran spiritual atau karisma. Tapi tidak semua tahu bahwa pada jiwa terpilih, aura itu adalah jembatan antara dunia ini dan dunia sebelum kelahiran. Dan dalam jembatan itu ada satu barisan penjaga, para leluhurmu. Ya, auramu bukan hanya hasil dari energi harian, tapi juga cerminan dari warisan batin para leluhur yang tetap menjaga dari balik dimensi tak terlihat. Maka tidak heran jika kamu terkadang merasa seperti ada yang mengawasi saat kamu akan melakukan hal buruk. Seperti ada dorongan aneh untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar, untuk tidak membalas dendam, atau untuk tidak ikut-ikutan dalam gamaian yang merusak. Itu bukan sekedar naluri. Itu adalah intervensi energi yang mengalir dari mereka yang pernah hidup sebelum kamu, yang kini menjaga agar auramu tidak tercemar. Namun perlu diingat, aura bisa luntur bahkan pada jiwa yang membawa darah cahaya, dan pelunturannya tidak selalu melalui kejahatan besar, tapi justru dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Orang di balik punggungnya mengambil keuntungan dari kebodohan orang lain, merendahkan orang tua hanya karena perbedaan pendapat, mengorbankan prinsip demi pujian. Semua itu membuat auramu tak lagi terang. Bahkan meski penampilanmu tetap memukau, apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa auramu memuat memori. Ya, aura adalah ingatan panjang dari kehidupanmu dan kehidupan para leluhurmu. Maka ketika kamu memilih untuk berlaku tidak selaras dengan nilai-nilai cahaya, aura itu akan retak. Dan retakan itu membuat aliran energi dari para penjaga tak bisa masuk. Bukan karena mereka meninggalkanmu, tapi karena frekuensi auramu tak bisa lagi menerima mereka. Bayangkan seseorang yang setiap hari menyebar keluhan di media sosial, menghina hidupnya sendiri, atau mencaci orang lain secara terang-terangan. Tanpa sadar, ia sedang mencemari warisan batinnya sendiri. Leluhurnya menangis dalam senyap, karena warisan yang dulunya suci, kini digunakan untuk menciptakan luka bagi orang lain. Sebaliknya, ada orang yang meski hatinya sering terluka, tetap menjaga lisannya, tetap menghormati mereka yang lebih tua, tetap rendah hati ketika dipuji, dan tetap tenang ketika dilukai. Maka auranya tak hanya persis, tapi juga memanjarkan daya pelik indung, karena justru cobaan datang dari arah yang tak kamu duga. Orang yang kamu bantu mulai menjauh, teman yang duduk dekat mulai menusuk diam-diam, bahkan ada yang mengolok-olok perubahanmu. Ini bukan kebetulan, ini adalah ujian. Semakin terang auramu, semakin gelap energi yang tertarik untuk mencoba memadamkannya. Karena seperti lilin yang menyala dalam gelap, kamu tak bisa menyalahkan nyamuk dan serangga yang tertarik. Mereka datang bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu terang. Dan dunia memang begitu. Ketika kamu mulai memilih untuk tidak bergosip, kamu dianggap sombong. Ketika kamu mulai menjaga kata-katamu, kamu dianggap aneh. Ketika kamu tak lagi ikut-ikutan, kamu dianggap menjauh. Tapi semua itu adalah reaksi alami dari perubahan frekuensi. Karena kamu tidak lagi cocok di gelombang rendah. Kamu sudah naik ke tempat yang lebih tinggi, dan bukan semua orang siap untuk ikut bersamamu. Di fase ini penting sekali untuk tidak tergoda kembali. Jangan turunkan dirimu hanya demi diterima. Jangan padamkan cahaya hanya agar disukai. Karena ini saatnya semesta menguji apakah kamu benar-benar siap memikul tugas yang telah lama ditanamkan di jiwamu. Dan ingat, ujian bukan pertanda kamu salah jalan. Justru ketika ujian datang, itu adalah tanda bahwa kamu benar-benar sedang berada di jalur yang tepat.
Yang terpenting saat ini adalah tetap tenang, jangan reaktif, jangan balas. Jangan buang energimu hanya untuk membuktikan bahwa kamu benar. Karena semakin kamu berpegang pada kebenaran batinmu, semakin kuat aura pelindungmu akan terbentuk. Dan semakin banyak ujian kamu lewati tanpa mengkhianati hatimu, semakin besar restu yang akan turun perlahan tapi pasti. Maka jika hari ini kamu merasa dunia sedang menguji dirimu habis-habisan, jangan panik. Itu bukan akhir. Itu adalah tanda bahwa semesta sedang menyempurnakanmu. Kamu sedang ditempa bukan dihancurkan. Kamu sedang disiapkan bukan dibuang. Karena hanya mereka yang sudah diuji yang akan dipercayai untuk membawa terang sejati dan kamu termasuk di antara mereka. Hey, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, tarik napas dulu yang dalam. Kamu hebat loh. Di antara jutaan video yang lewati berandamu, kamu memilih untuk tetap tinggal di sini. Itu bukan hal sepele. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang haus akan sesuatu yang lebih dalam dan kamu sudah sampai di tempat yang tepat. Kalau kamu lagi rebahan, duduk santai. Fase saat hal keji itu tidak lagi terdengar seperti kejahatan. Kita sering diajarkan bahwa kejahatan itu identik dengan pembunuhan, pencurian, pengkhianatan, besar-besaran atau kekerasan yang melukai secara fisik. Tapi dalam jalur jiwa yang membawa darah kerajaan, kejahatan tidak selalu tampak seperti itu. Bahkan seringkali hal yang paling berbahaya bagi auramu bukanlah sesuatu yang terlihat besar, melainkan hal-hal kecil yang kamu lakukan pada dirimu sendiri secara diam-diam, dalam sepi, dalam pikiran yang tidak terjaga. Ya, teman jiwa. Banyak dari kita melakukan hal keji tanpa menyadarinya. Misalnya, saat kamu menghina dirimu sendiri di depan cermin karena merasa kurang cantik, saat kamu mengutuk hidupmu karena merasa semua tak berpihak, atau ketika kamu membuka media sosial hanya untuk mencibir orang lain yang kamu anggap sok suci, sok kaya, sok bahagia. Semua itu tanpa kamu sadari menciptakan goresan halus dalam lapisan auramu yang suci. Mengeluh terus-menerus adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap anugerah kehidupan yang kamu miliki. Kamu mungkin merasa itu hanya pelampiasan emosi, tetapi semesta mendengar setiap getaran pikiranmu, dan ketika kamu mengeluh tanpa henti, artinya kamu menolak hadiah yang sudah dititipkan padamu. Semakin sering kamu melakukannya, semakin tertutup energi kebaikan yang seharusnya mengalir. Lebih jauh lagi saat kamu memfitnah seseorang, bahkan hanya lewat pesan pribadi, atau sekadar menyebar gosip yang kamu sendiri belum tentu tahu kebenarannya. Itu bukan hanya membuat auramu menghitam, tapi juga menggugurkan kepercayaan yang telah diberikan padamu oleh leluhur. Para penjaga energi akan mundur selangkah bukan karena mereka membenci, tapi karena auramu sudah tidak selaras dengan frekuensi penjaga cahaya. Yang lebih menyakitkan, hal keji juga bisa datang dalam bentuk dendam yang kamu pelihara. Mungkin kamu merasa sangat tersakiti oleh seseorang, dan kamu tidak membalas secara langsung, tapi kamu terus menyimpan luka itu sebagai bahan bakar untuk membenci. Energi dendam itu menyelinap dalam setiap sikap dan perkataanmu, dan tanpa sadar, kamu sudah menjadi magnet bagi kerusakan. Bukan hanya untuk dirimu, tapi juga bagi orang-orang yang kamu cintai. Itulah mengapa jiwa berdarah kerajaan harus sangat hati-hati, karena setiap getaran yang kamu ciptakan. Fase 5. Ketika kamu sering diminta tolong, tapi jarang ditolong. Kalau kamu merasa pembahasan tadi menampar lembut hatimu, maka fase ini akan lebih membuatmu merasa, ah iya, ini sering banget terjadi padaku. Banyak orang yang membawa darah spiritual dari kerajaan jiwa sering mengalami satu pola berulang dalam hidupnya. Mereka adalah tempat bergantung bagi orang lain. Tetapi ketika mereka lelah, tak ada tempat pulang. Mereka menjadi bahu bagi banyak air mata, menjadi telinga bagi banyak cerita sedih, bahkan menjadi pelindung dalam diam, tanpa diminta, tanpa pamrih. Tapi ketika mereka